Ya. Jadi nanti kalau di sini kan begini gambarnya. Jadi nanti karena ini siapakah aku ini? Sebagaimana warna baju kita nanti kita ukir bajunya ya. Karena ini berita kita hari ini. Siapakah aku ini gitu. Karena rukur ya. Lah tandain nabana. Cakap karona maaf bentar. Tandain dunge bandu katanya. Si tandaikin man bantai isi kita katanya. Cakap karo simbages nakal. Nah, jadi dilah tandain du isi kam katanya. Ya entah apa artinya gak tahu lah aku ya. Nah, jadi warnai kari bajundu pada hari raya Paskah bajungku begini. Siapakah aku ini gitu ya. Ya. Mari kita lihat siapakah aku ini. Siapakah manusia ini ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di bawahnya dibuatnya siapakah manusia itu katanya. Manusia dengan Tuhan ya. Memiliki hubungan. Ia menghembuskan napas hidup kepada manusia itu. Lah kita sama dia yang memberikan napas hidup sehingga kita hidup. Oke, kedua. Kan gak usah nanti di rumah baca-baca lagi. Karena waktu kamu menggambarnya nanti. Karena dia bertukang dagu ini. Dari mana aku datang katanya. Aku lembu bukan katanya. Tapi manusia juga entah bukannya. Kan gitu ya. Kalau kera dibilang gak yakin aku. Karena kakiku satu katanya. Kan gitu macam-macam ya. Makanya siapalah aku ini katanya. Karena belum dapat merek dia. Nah, makanya kita coba. Aku ini siapa gitu. Kata firman Tuhan. Ini kalau firman Tuhan berkata kan bisa kita tolak. Firman Tuhan tadi jelas sudah berkata. Bahwa Allah menciptakan manusia. Ada hembusan napas Allah sama kita. Ya. Kalau cakap karona. Lid merga di batandai basaku. Ya. Merga di batandai kesah. Berikan naman banta merga nandai maka nguli kesah ta. Adi bapa lid mergana maka berikan naman bangku mergana. Jadi Allah itu ada nafasnya. Karena ada napasnya itu diberikannya lah kepada manusia. Maka aku pun sama margaku dengan Allah. Punya napas sama. Bisa hidup di dunia. Maka barang siapa makan dagingku. Aku hidup oleh dia. Dan aku di dalam dia. Inilah orang Kristen. Labo agama Kristen. Mana tahu kamu agama Kristen. Tukarlah itu. Jangan kamu agama Kristen. Orang yang memiliki Kristus di dalamnya. Karena itulah orang Kristen. Orang Batak punya marga. Kita ini orang Kristen ada marganya. Kristus di sini. Maka hidup Kristus menjadi hidup kita. Kita coba tadi menjelaskannya dengan perjamuan kudus. Oke, sudah tahu kamu siapa manusianya? Kedua, jadi jangan pula disombah manusia ya. Karena dia kan ciptaannya. Opung, kita bilang, itu nggak boleh lagi ya. Bapak, mesra kalau ngeluhin, dah kerja tahun, pasu-pasu di situ Jumanta, elan banci bagi. Ya, itu nggak boleh lagi kita minta sama dia, karena kita tahu kita ini ciptaan Allah. Allah yang mampu memberikan kepada kita. Kedua, siapa lagi manusia ini? Di bawahnya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah apa? Oh, siapakah aku ini katanya. Oh, serebut bapak katanya gitu ya. Kenapa serebut katanya? Orang berdosa rupanya aku.
Dari mana dia tahu orang berdosa? Karena diwariskan oleh bapaknya. Margandu dari mana datangnya? Dari bapakku. Bukan ku cari marga aku ginting. Memang diwariskan. Satu orang Adam berbuat dosa, dia diwariskannya. Maka semua orang sudah berdosa. Dan didengarnya upah dosa maut, kematian, kesusahan. Semuanya. Susahlah dia. Adakah jalan keluarnya? Pikirnya kan begitu ini ya. Kan kita sering bertupang dagu di rumah ya. Sudah tanggal 5 ini. Jatuh tempo, uang anak sekolah. Ini nanti listrik juga habis lagi. Harus beli voucher. Kan berpikir kita. Nah, makanya falsafah Yunani berkata satu. Ku ingat kali itu. Kalau manusia sudah berpikir, maka dia sudah belajar. Jadi kami ingat ini ya. Aku mau membuat kamu dan aku berpikir. Kalau kita sudah berpikir, kita sudah belajar. Dan menurut Plato dan menurut falsafah Yunani itu orang yang sudah pintar karena dia berpikir. Karena menurut dia manusia ini tidak pernah berpikir. Makanya kalau kamu dosen, kalau kamu ngajar, saat diciptakan kata. Buatlah murid-murid itu bagaimana? Makanya dia ruku ria. Gue mendam tua daging kata cakap karona mah. Bagendang yang cengari pengalaman geluh henda katanya mah oke. Adi mati jelma mati kangkrinana kata. Sudah tua badan ini, semua manusia akan mati. Seperti itu saja kah kata. Berpikir dia bahwa aku orang Jadi kita semua ini orang berdosa. Setuju atau lang? Ya karena pernah aku khotbah, dia nggak setuju. Langsung datang dia ke depan, di kebang rohani, dia tidak setuju. Nah, karena dia bukan karena dikatakan dari sini, satu orang telah berbuat dosa dan telah membuat semua manusia ya berdosa. Itu akibatnya. Jadi kalau kamu belajar sedikit teori evolusi, manusia itu dari semua makhluk-makhluk dari molekul-molekul itu dia tidak mau menerima dia orang berdosa. Jadi teori evolusi itu salah satu mau ditantangnya adalah tidak mau mengakui orang berdosa. Siapakah aku? Kali rumah kamu rukur aku. Ini satu cuma mau kucapai. Gelah kita rukur supaya kita berpikir. Kedua, ketiga. Siapakah manusia ini? Kalau gitu lagi. Mari kita baca lagi sama-sama. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah manusia ini? Rukur kaya. Mau ke? Siapa manusia ini tadi? Iya, orang yang dikasihi. Bagus tak? Kamu orang yang dikasihi kah? Apa yang sudah dikasih? Orang yang dikasihi sudah dikasih roti lambang Tuhan Yesus mati untuk dosaku. Rukur dia. Engkau begina? Maka aku endah kalak si ikelengi di bata. Aku ini adalah orang yang dikasihi Allah. Ya, apa tujuan kasih Allah tadi? Itu kami melanjutkannya. Karena tadi khotbah pertama sudah kubuat. Supaya kita tidak masuk neraka. Gitu. Ya, kasih Allah supaya kita jangan masuk neraka. Kita ulangi, 1, 2 ya. 1, 2 ya. Kita belajar kan ini murid kan? Ya, 1, 2 ya. Kita dikasihi oleh Allah supaya tidak masuk neraka. Ya kan? Kita dikasihi supaya jangan masuk neraka. Nah, ya pasti nggak sama kesan kita. Kesanku dalam. Ya, dibawa bego itu orang ke neraka, aku yang jerit. Tidak adakah jalan lain Tuhan, mati dia dalam dosanya nanti ke neraka dia.
Ya, Allah mengasihi kita. Makanya tadi sudah diserahkannya, inilah darahku, inilah dagingku, supaya kamu beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan kamu pada hari zaman. Ya. Oke, ada lagi kah? Siapa manusia? Nanti gambar sambil hafal-hafal ayatnya. Jadi hari Minggu depan dikumpulkan kah? Kan kita ini murid Tuhan Yesus kan? Bisa kita nggak pernah menjadi murid. Tapi di gereja ini kita pasti menjadi murid Tuhan Yesus. Bisa kita tidak pernah sekolah. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus, kita pasti sekolah. Kan begitu ini. Makanya nanti PR. Ya tapi nggak apa-apa kalau orang tua nggak usah pun nggak apa-apa ya. Oke, terakhir tadi lagi. Ini enak ini. Ya, ini ayat berapa dibuangnya? Nah, di sini. Ya. Mari kita baca. Yohanes 8 ayat 24. Siapakah manusia ini? Katanya. 1, 2 ya. Karena itu. Jadi dia mati karena kanker atau karena COVID? Ya, kenapa dia mati? Karena nggak dimakannya kasih Allah tadi. Ya, orang yang menolak ini, maka disinilah dia duduk ya ini. Mati. Begitu ya? Ya, jadi tempat duduknya ini mati dia apa? Mati dalam dosa. Ini kebuat tempat duduknya. Mati dalam dosa. Ya, hebat ya. Pindahlah kamu, jangan kamu duduk di situ. Kan begitu ya. Kalau ini tempat kita duduk kita di sini, maka matilah nanti kita dalam dosa. Itulah Paskah ini. Allah lewat murka kepada umat Israel, tapi matilah orang Mesir setiap anak yang sulung. Maka aku bikin di sini mati dalam dosanya. Semua orang yang lahir, dia sedang duduk di dalam kematian dalam dosanya. Kalau dia tidak percaya akan kasih Allah. Wah, mantap ya. Besok khotbahkan lagi Pak ya, ulang-ulangi. Di rumah pun ulang-ulangi. Karena tadi dikatakan apa? Waktu kau berjalan, waktu kau makan. Jangan kasih sama anaknya HP gitu ya. Ya, kemarin aku makan di restoran yang paling enak kurasa tahu kamu apa? Dia suami istri. Makanan di sini. Sambil dia makan, kotak-katiknya HP-nya. Suaminya lagi di sana, sambil dia makan. Seolah-olah cuma HP dengan makanan. Padahal suami istri mereka duduk. Siang malam HP. Waktu makan pun HP. Matilah di dalam. Udah jelas kamu rasa ini tempat duduk belum bergeser. Siapakah aku ini? Aku duduk di sini Pak. Matilah aku nanti dalam dosaku. Kalau tidak ada kasih Allah datang ke dalam dunia ini. Makanya aku bilang nangis lagi aku betulnya itu. Mati nanti orang itu semua dalam dosanya. Kalau tidak ada kasih Allah untuk mengampuni dosanya ini. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Janganlah kita mati dalam dosa kita, karena mati dalam dosa itu perginya kemana? Itu neraka dia, di sini neraka itu. Makanya Yesus bersedia. Maka Yesus bersedia mati di sini supaya jangan lagi kita ke sini. Dia yang ke neraka ini supaya dosa kita diampuni. Ini kasih Allah. Kita ini orang yang dikasihi Allah karena berita Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosaku dan untuk dosandu sampai ke Sumatera Utara ini. Banyak negara, banyak kampung-kampung, banyak desa-desa enggak tahu dia bahwa Allah mengasihi dia. Yang dia tahu dia diciptakan oleh Allah dan dia tahu dia orang berdosa dan dia cari jalan bagaimana dosanya dapat diampuni. Sampai mati, ia mati di dalam dosanya. Ya makanya hari Selasa aku baru pulang dari ladang misi.
Tuhan, siapakah yang dikirim ke sini? Ini orang ini akan mati nanti semua dalam dosanya. Ku taruhlah di situ radioku karena belum ada orang yang bisa pergi. Siapakah aku ini? Aku ini orang yang mati dalam dosa kalau tidak ku terima kasih Allah. Dan kasih Allah ini supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya ku bangkitkan nanti pada akhir zaman. Masuklah kita ke neraka. Salah? Ya, masuk lagi. Aku kan mau menguji, ini sudah ngantuk atau belum ngantuk? Iya kan ya? Iya, kasih Allah itu supaya jangan kita masuk ke neraka. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah makanya perjamuan kudus duluan, pengorbanan Allah yang besar, kasih Allah yang besar, supaya kita beroleh hidup yang, akulah orang yang dikasihi. Ini dengarnya dia. Memang betul aku orang berdosa, tetapi orang dikasihi. Aku sudah pergi dari mati dalam dosaku. Aku orang yang dikasihi. Ya. Pulanglah kamu nanti. Aku siapakah aku ini? Aku ini diciptakan oleh Allah, diberikannya nafas. Ya. Tetapi aku ini juga keturunan orang berdosa. Orang berdosa, tapi orang yang dikasihi oleh Allah. Kalau aku tidak percaya, maka aku akan mati dalam dosaku itu. Terserah di tanganku. Ku tolak kasih Allah itu atau ku terima kasih Allah itu. Namanya kasih. Bisa ditolak, bisa diterima. Tapi ini nggak bisa ditolak, nggak juga bisa diterima. Otomatis kita keturunan orang berdosa. Satu lagi, oke, satu lagi. Ini siapa ini ya? Roma. Ini kita baca. Ya. Orang Roma ini Paulus ya. Ya, ini Paulus. Sudah bisa kita lihat. Manusia yang mati di dalam dosanya jika ia tidak percaya kepada Yesus. Sekarang yang kedua. Paulus. Ini Paulus ya. Mari kita baca Roma 7 ayat 24 sampai 25. 1, 2 ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku tadinya manusia celaka. Aku siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi dia di sini dia Tuhan Yesus ya. Ya. Oleh Kristus ya. Ya itulah yang melepaskan dia dari tubuh maut. Sesudah dia berpikir, aku mau melakukan yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Akhirnya tahulah dia bahwa Kristus dapat melepaskan dia. Jadi orang ini dari orang ciptaan Allah, orang berdosa, orang dikasihi, mati di dalam dosa nanti. Sampai dia mengucap syukur bahwa Kristus telah menyelamatkan dia. Ya, jadi Anda bisa pulang. Siapakah aku ini? Kalau kita masih di sini, boleh. Kalau kita masih di sini, boleh. Kalau kita sudah sampai di sini boleh. Tapi marilah kita rukur. Kujange perdalandung geluhenda. Marilah kita berpikir. Hari lepas hari akan berlalu. Siapakah aku ini? Matikah aku nanti di dalam dosaku? Kalau aku mati di dalam dosaku, maka nerakalah akhirku. Itukah rencana Allah? Tidak. Karena sudah dikatakannya, aku ini orang yang dikasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakannya kepadaku. Supaya barang siapa percaya aku kepada Yesus, aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku bukan ditentukan untuk ke neraka, tapi aku ditentukan untuk masuk surga oleh Allah. Tapi kalau aku menolaknya, maka aku akan berkata, aku akan mati di dalam dosaku.
tanpa ada pengampunan dosa. Orang yang mati demikian pantas kita tangisi 7 hari. Tapi kalau orang yang tidurnya dia, nggak usah lagi kita nangisi. Nanti pada akhir zaman, dia orang yang dikasihi akan dibangkitkan sekali lagi dan kita akan jumpa sekali lagi. Yang kalak sikugangi kam sekalenda. Orang yang bagaimanakah kita yang datang ke hari raya Paskah ini? Sudah bolehkah kamu katakan, aku sudah di sini, atau aku akan mati dalam dosa? Setiap orang yang tidak bergeser, maka upah dosa adalah maut, akan menjadi bagiannya. Tapi kalau dia bergeser, berpikir dia, dan aku tahu aku dikasih oleh Allah, kasih Allah harus kuterima, aku mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, karena dialah yang telah mati untuk dosaku, maka berpindahlah tempat dudukku ini menjadi orang yang dikasihi. Adakah di antara kita mau berkata demikian? Sudah lama aku pikirkan, aku akan mati dalam dosaku ini. Tapi tidak tahu aku di mana jalan keluarnya. Jalan keluarnya dalam Paskah ini. Paskah artinya tahu kamu, Allah melewati rumah Israel tapi membunuh orang Mesir. Itu artinya Paskah. Passover. Aku akan lewat. Tetapi aku menyelamatkan engkau. Tetapi menghukum orang Mesir yang tidak punya tanda bahwa dia percaya kepadaku. Tidak ada tempatnya bergeser. Dia akan mati di dalam dosanya. Maka Paskah artinya Allah menjatuhi hukuman. Tapi bagi orang yang percaya dia diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya maka dia akan dihukum. Saya baca satu lagi. Ini enggak ada di sini, tapi dalam otak saya harap masih dapat. Ini hari Paskah. Lukas 23. Ayatnya yang ke-42. Ini cerita Paskah. Waktu Yesus mati di kayu salib. Lukas 23. Ayatnya, ayat 41 saya baca. Ini Paskah. Kawan ini Paskah. Anda tahu waktu Yesus disalibkan, ada 3 orang yang disalibkan ya. Ya, Yesus di tengah, penjahat dan penjahat. Jadi penjahat ini dan penjahat ini mati karena dosanya. Mati dia dalam dosanya, apa yang dia sudah lakukan sekarang dia terima. Saya baca. Ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Paskah ada kelepasan dari murka Allah. Kenal siapakah aku ini? Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Tahu dia penjahat. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kenal diri. Setimpal dengan kejahatan kita disalibkan sesuai undang-undang Roma. Kita sudah terima. Kenal dirinya bahwa dia penjahat. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka bersama-sama disalibkan. Dia tidak ada kesalahannya. Dibelanya Yesus di kayu salib itu. Kenal diri, kenal Yesus. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Aku, bukan kita. Ingatlah akan aku. Kenal diri dia. Aku ini orang berdosa. Ingatlah aku. Apa katanya? Apabila engkau datang sebagai raja. Iman orang yang di kayu salib ini sangat teguh. Waktu Yesus mati di kayu salib.
dikenalnya Yesus inilah Raja, Pencipta langit dan bumi, akan datang sekali lagi, padahal mereka bersama-sama disalibkan. Dia menerima pengorbanan itu. Apa kata Yesus sama dia? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi mayatnya kan dikuburkan ya. Engkau dan aku bersama-sama di taman Firdaus. Apanya yang bersama-sama di Firdaus? Pasti kamu katakan, napas yang dikembuskannya tadi. Yang diberikan Allah tadi kepadanya, bersama-sama mereka masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Maka ada, kuis itu? Ya, kuis Alkitab. Siapakah yang pertama masuk ke dalam kerajaan surga? Oh, penjahat. Katanya kan penjahat. Nah, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Ini hari keselamatan terjadi kepada dia setelah dia sadar, aku ini orang berdosa, tapi dia ini bukan. Dan dia nanti datang menjadi sebagai raja, ingatlah aku. Inilah pengakuannya. Baru Yesus katakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Terjadi keselamatan dalam hidupnya. Kalau Anda belum pernah tahu bahwa Anda sudah diselamatkan, mungkin inilah jawabannya. Aku ini belum diselamatkan Tuhan. Aku ini sudah diselamatkan, aku bersyukur kepadamu. Paskah hukuman berlalu. Bagi orang yang tidak percaya dan bagi orang yang percaya juga berlaku, terjadi keselamatan. Mari kita lanjutkan acara kita.